Di Al-Minanul Kubra itu ada cerita tentang Nabi Isa. Cerita itu tidak hoax, ini kata Imam Sa'roni. Ada orang itu perajin sepatu, perajin sandal. Ya Allah, engkau itu bilang butuh sandal ukuran berapa, nanti tak bikinkan. Engkau bilang kendaraan kamu apa, nanti saya yang fasilitasi ada ini, pakaiannya kalau damel. Apa, pokoknya saya ingin khidmah sama jenengan. Terus Nabi Isa yang terkenal baik itu, ya faham mabibat sih, hampir saja dibukul. Terus kata Allah, jangan Isa. Dia muji saya sesuai yang dia ketahui. Lagi-lagi baca. Jadi tidak bisa kita mengadili orang lain ini kalimat ini tasbihu wa bil khalqi itu tidak bisa, tidak segampang itu. Kecuali yang ngomong orang-orang Mu'tazilah atau orang-orang Khawarij mungkin kita lawan karena berdasar ilmu. Kena wong lugu rusak. Karena orang lugu itu gimana? Seperti Ahmad ditanya, kamu mukminah? Terus dites sama Nabi. Aina Allah? Fa asyarat ila sama. Allah di langit. Coba kalau kamu tauhidkan, Allah la yakhullu fi makanin. Berarti kan masalah itu karena Allah laisa kamitslihi. Saya juga pernah diprotes kiai, kenapa ada istilah senyum, istilah susah. Padahal Allah enggak pernah susah. Tak tanya gitu. Saya kan sering bilang Allah susah, Allah apa. Gus, kok gitu? Padahal Allah kan enggak pernah. Tak tanya, kamu hafal Quran? Enggak. Ya sudah, baca aja ayat falamma asafunan taqamna minhum. Itu doire asafa itu kan asifa ya safu asafan. Diikutkan wazan af'ala berarti asafa yuksifu. Berarti kayak dengan ata lah. Ya ata ya'ti ityanan kalau ingin wazan af'ala kan ata yu'ti ita sama dengan falamma asafu mongko sumangsani gawe susah sapa Firaun wa kaumu. Nah ini ingsun. Firaun mari ribet, mari aku susah. Aku pengiran ciri tandingi. Intaqamna minhum kataku. Akhirnya dia itu bilang, jebule ning Quran ya ono istilah Allah susah. Ya sembol aku iku wong aku hafal Quran dadi spontan bahasaku mbok salah mbok ora iku jek ono kembarane Quran. Sampeyan masih khusuk ora hafal Quran akhirnya yo ngene iki kata saya. Akhirnya jebule ilmu iku penting wis suwe nek ilmu iku penting kata saya. Jadi ini lagi-lagi illa aliman au mutal. Jadi saya tuh dapat barokahnya ilmu. Saya sebagai manusia ya takut mati, tapi tadi kalau kadang-kadang melihat mati itu rohah min kulli syarrin. Kita ini meskipun nyun sewu sekarang tidak zina, tidak korupsi, potensi itu tetap ada. Dan yang bisa mengakhiri potensi itu apa coba? Al-maut. Sehingga Nabi ngajarkan kita itu gampang sekali dalam beragama. Ij'alil hayata ziyadatan li fi kulli khairin wal mauta rohatan li min kulli syarrin. Lagi-lagi ilmu yang menyelamatkan kita itu ilmu. Sehingga Umar bin Abdul Aziz ketika mau meninggal, semua keluarganya nangis. Dia tanya, kenapa kamu menangis? Karena engkau mau meninggal. Memangnya setelah saya meninggal mau kemana? Ila Rabbin Karim, ila Rabbin Rahim. Jadi segampang itu untuk melihat. Nah, tapi kalau kita tidak baca, seakan-akan wah mati ngeri, nak mlebu neraka piye. Seakan-akan di alam sana hanya ada neraka. Padahal anak indah dzoni abdi. Daripada nganggep neraka masalah atau eleng pangeran kan ini. Lagi-lagi baca. La yamutan ahadukum illa wa yusinudzanna billah. Jangan sampai seseorang mati kecuali dalam keadaan husnudzon sama. Saya tuh masih ingat Gus Yaki pas Bapak gerah itu tak antar ke Karyadi di Semarang. Itu mau kapundhut itu cek guyon. Jong ape mati mbok gawe ning hotel karena di pavilion. Sebelum mau kapundhut cek donga khataman Quran, baca sabbahat terus khataman. Terus tak khataman Quran, terus serasa nangis, aku husnul khotimah, terus kamu itu kok enak maksudnya, santai maksudnya enggak, ya relax aja. Seperti Mbah Mun itu dulu, saya tuh, ya aku bela wafati sering ketemu, ya ada hanya saya tentu banyak orang sering ketemu beliau. Jawabnya Mbah Mun, Jong, aku nak mati Selasa berarti aku wong alim, nak mati Jumat berarti aku wali, kok penak kabeh. Saya sebenarnya ingin tanya, nak setu bah tahat nih, tapi kok potongannya ora pantas itu. Ketika beliau nyatanya kapundhut Selasa, berarti senang status alim. Artinya orang-orang dulu itu, Imam Ghazali lebih parah lagi. Ya saya yakin ya semua orang Islam mati itu baik. Imam Ghazali lebih parah lagi. Itu beliau kapundhut, itu orang yang perjalanannya 3 hari itu sudah datang semua. Sore beliau beli kafan. Terus
Beliau bilang ke adiknya, saya nanti kalau mati yang imami orang ini. Jangan makamkan saya sebelum diimami orang ini. Dulu udah ada WA-nya Mas Nadim, udah ada grupnya. Itu ketika beliau sudah beli kafan habis sholat subuh, alayya bil kafni, kafan saya bawa sini. Dikasihkan sama adiknya. Ya Allah, ar-ridho bil intiqal ilal malakil. Jadi saya sudah ridho kalau ketemu engkau. Terus kabundut. Adiknya bingung karena orang yang ditunjuk itu harus 3 hari perjalanan. Ternyata datang semua. Datang semua terus. Kok kenapa engkau datang? Ghazali wis tondo aku wingi 3 dina yang lalu. Jadi aku langsung harus perjalanan. Pamit. Lalu kubu sebelah, ini cerita Mas Nadim yang tukang tukaran sama kubu sebelah itu Mas Nadim. Kalau saya ini orang baik, gak suka tukaran Mas Nadim. Masuk orang baik. Yang aku orang baik itu penting cara kitab Al-Minanul Kubro. Karena kalau ngaku orang elek, berarti kenangannya Allah sama kamu itu bikin elek, tidak bikin baik. Itu cara pikiran Imam Sa'roni dalam Al-Minanul Kubro. Kamu kan boleh mengatakan saya habis makan, habis minum. Artinya apa? Kamu habis dapat nikmat. Kamu harusnya juga bilang, saya habis ngamalkan ilmu, saya habis dapat hidayah. Wong tadi kamu ya sholat subuh, kamu ya baca Quran. Susah opo sing ngakoni tau apik cara Imam Sa'roni gitu. Senengane kok. Kalau mau bermaksiat berdelok wong wedok. Memangnya Allah mau amalah mbek kowe mau elek tok atau mau amalah apik? Ini rada provokator, tapi ini cerita ilmu, ini cerita ilmu. Makanya saya kenapa tetap hormat Mas Adib karena provokator meskipun itu asli, enggak karena baca. Kalau ini asli memang suka sombong memang asli. Tapi apapun itu kan tahun yang Mesir. Jangan-jangan bacanya itu. Saya baca kitabnya, dia ke makomnya. Imam Sa'roni kan orang pernah ziarah. Makanya potensinya seperti itu. Jadi saya terus dulu saya tuh nih Gus lagi. Bapak itu Islam. Bapak itu seneng kancanan wong mlete timbang wong sopan. Saya dulu ya Islam. Bapak itu kancanan wong mlete itu. Suatu saat bapak wafat, si pendereknya bapak yang mlete ini tak kancani. Melarat orangnya. Melarat. Mulai terus. Tangan-tangan bener wong mlete. Jadi kalau tak tanya, mun sarapan Mbah, wonge sepuh. Oh wis lho Gus, esuk-esuk wis kudu sarapan wajib. Wis rokok, oh wis. Ternyata dia lebih gampang ngitung nikmat. Kok gak kerja, Bang? Aku nang masjid di 10.000, kon ngino wong kerja ora usah, di 10.000 wis rojo iso mangan iso ngombe. Lha opo ngamul wong liya? Kan kok bener sesuai. Sementara sing sopan kurang ajar. Mbah pun mangan. Terus ngenteni kerja angel kabeh mboten panen men ngenes. Kaya Allah ora tau man. Aku akhirnya Bang. Oh, mungkin karena ini, Bapak. Jadi akhirnya sesuai wae ora pati. Kancanan wong sopan-sopan. Akhirnya kancanan Mas Nadif kan gitu cerita. Ternyata orang sopan ya kacau juga mau eling sisi panen akeh tak tahu. Mbah panen kathah. Mboten Gus namung meniki. Pokoke meluh terus. Jadi makanya ini kan apa-apa kalau berlebihan itu repot. Seperti saya pernah ditanya, kalau orang Jawa Timur itu hormatnya sama kiai, kalau sama orang biasa itu kurang hormat. Kalau orang Solo itu sopan-sopan, tapi ya sama-sama ada masalah. Kalau ada kultur semuanya sopan, nanti ya hum yukrimuna aliman wa fasikon wa solihan wa tolihan. Soleh, sopan yang berlebihan akhirnya sampai pernah ada seorang kiai latihan. Ini kisah nyata. Itu teman saya. Ketemu orang Solo dihormati. Sempat GR, barokahnya ilmu saya dihormati orang. Bareng sama orang fasik, orang macam-macam ya dihormati yang sama. Jebule podo wae. Artinya gini, kalau akhlak itu benar-benar kelebihan, tapi kalau berlebihan la farqa bainal alim wal jahil wal fas was soleh wat toleh karena semuanya dihormati. Tapi kalau misalnya ada Jawa Timur yang membeda-bedakan manusia, kadang kita ini juga beratnya semua itu ibadah, semua iyalullah, semua. Jadi terus kita ini mikir yang benar yang mana? Setelah mengkaji ilmu, lagi-lagi setelah mengkaji. Nah makanya saya ingin sekali ilmu ini harus dikembangkan terus. Karena saya kenalnya Mbah Dola, Mbah Sahal, semua masyayikh ini min haitsul ilm. Karena ilmu ini yang cukup. Islam itu enggak bisa dikawal dengan khusyuk, enggak cukup. Yang bisa mengawal Islam itu hanya ilmu. Sebab itu fa'alam annahu la ilaha. Makanya orang Khawarij itu kata Rasulullah syarrul khaliqah. Kenapa orang Khawarij dibenci Nabi? Karena suka khusyuk, suka ibadah tapi tidak suka ilmu. Mereka menyalahkan Ali karena enggak cakap mimpin, menyalahkan Muawiyah karena gulingkan Ali. Semuanya disalahkan. Artinya kharaju min aliyin wa kharaju min Muawiyah. Hanya disebut Khawarij. Dia tidak bisa memaklumi kemanusiaannya manusia. Makanya saya suka ada orang jadi wali. Itu karena sholatnya di belakang.
yang jadi soft awal saat jadi wali, disaingi sama yang paling soft belakang. Ditanya, kenapa kamu ketemu saya di sini? Bukankah kamu orang yang sholatnya di soft akhir terus? Iya, saya jadi wali karena sholat di soft akhir. Kenapa? Aku itu koyok merasa ora pantes, koyok suci-suci ya dhewe sowan pangeran wani kok ngarep. Jadi yang mendorong dia nggak berani soft awal karena tawadhunya. Masuk sak saya kok ngadep pangeran kok ngarep koyok wong top. Cara santri kok setor nomor 1 kok islahnya kayak gitu. Jadi jangan-jangan yang setor paling gurih itu pinter mergo tawadhu. Sampai ngelalar maksudnya. Jadi kok penak jadi wali. Jadi saya kalau baca kitab dan nanti tabarruk dengan Arisalah Al-Qusairiyah karena ini terakhir ya karena di sini Pondok Thariqah saya menghormati sekali Badullah ya Mbak Nafi Guzaki. Itu ceritanya mbahnya Mbah Mun kandung namanya itu Mbah Ahmad bin Su'aib. Itu ngaji sama Sayyid Abi Bakar Sato yang Sohibul I'anah. Nah, Sayyid Abi Bakar Sato itu punya kakak kandung yang sepuh namanya Umar Sato. Karena ada 3 saudara Umar Sato, Utsman Sato, Abi Bakar Sato. Ketika mau kondur, saya ingin thariqah. Terus kata Sayyid Umar, ya sudah, kamu thariqahnya kitab ini. Dikasih kitab Ar-Risalah Al-Qusairiyah. Kitab itu sama Mbah Su'aib dibawa di sarang, Mbah Ahmad Su'aib. Mbah Ahmad Su'aib. Masuk kita syukur karena Mbah Nafi itu ngaji di sarang menangi Mbah Ahmad Su'aib. Jadi yang sholawat askat takhiyat itu masih dari Mbah Ahmad, bukan dari Mbah Zubair, dari Mbah Ahmad. Jadi Mbah Nafi di sini pernah ngaji Mbah Ahmad, pernah ngaji Mbah Zubair. Nah, Mbah Su'aib ini pernah ngaji di sini Mbah Murtado. Kajian mana kalau Mbah Murtado? Waturoyo. Jadi di Taraujum Mas saya sarang itu Mbah Su'aib dulu itu pernah ngaji di Waturoyo. Makanya saya diceritani Kang Mahmudi, putranya Mbah Zain. Itu ketika Mbah Imam sudah sepuh ngaji, sowan ke Mbah Imam sama abahnya atau sama siapa lah. Mbah Imam sudah sepuh, sudah sepuh. Kowe ndi le? Kula kajen. Apa rene badhe mondok. Gak ikhlas yo, ilmu dhisik dijupuk wong sarang, apa mbok jaluk meneh. Ya ini cerita dunia ki ya. Jadi karena dulu Mbah Su'aib itu ya babanya Mbah Imam, ya orang tuanya Mbah Imam, ya babanya Mbah Mun. Karena Mbah Mun punya mbah namanya Ahmad itu bin Su'aib. Itu guyonannya Mbah Imam. Kowe ora trimo ya? Ilmu itu kayak wong kajen apa mbok jaluk. Karena sebagian masa saya sarang dulu ya istifadah di hajen ya istifadah dari sarang ya sudah seperti itu. Ya memang siklusnya seperti itu. Jadi ya sudah biasa seperti itu mulai dulu. Saya saja sudah menangi itu. Saya dulu ngaji Mbah Mun, mungkin cucunya Mbah Mun yang ruju-ruju ngaji saya, nanti anak saya yang ngaji cucu yang ya sudah gitu siklusnya seperti itu. Sehingga terus tarik kembali ke kitab Ar-Risalah Al-Qusairiyah. Dikasih kitab Ar-Risalah Al-Qusairiyah sama Habib Umar Sato. Dibawa ke Indonesia. Dibawa ke Indonesia, barokahnya luar biasa. Dan itu cara ngarang, manhajut taklifnya adalah menyebut wali-wali. Nah, di antara alasannya adalah ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Jadi berdebat wasilah, mendoakan orang yang sudah meninggal, menghormati orang-orang yang sudah meninggal, itu sudah final. Karena Allah sendiri ketika menjelaskan kesalehan, itu adalah meniru mereka, meniru orang. Karena kita tidak mungkin niru Allah la yakul wa la yasrab, Allah la yanam wa la kadza wa kadza. Allah tidak nikah. Kalau kamu niru nikah, nikahku sholihin. Niru ibadah terus sholihin. Nah kok terus sithik-sithik Allah langsung terus piye carane? Wong ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzi. Jadi sebetulnya masalah haul, masalah menghormati orang yang sudah meninggal harusnya sudah selesai karena ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terus ini saya untuk tabarruk sama Ar-Risalah Al-Qusairiyah. Ini bukan niat menggurui tapi saya baca beberapa manhajut taklif terutama ini untuk anak-anak yang masih sekolah di Matoleh atau alumni-alumni yang masih muda. Tentu saya tidak akan gurui para kiai. Tapi ini penting ya, sepenting saya sampaikan. Jadi misalnya di sini disebut pertama Ibrahim bin Adham. Di antara yang disebut pertama. Terus yang diceritakan di sini adalah makalah
ketika santrinya disuruh, saya belikan daging, terus dikasih uang, ternyata tidak cukup. Kalau nggak cukup, ya sudah murahkan saja. Ternyata dimurahkan artinya nggak usah beli. Akhirnya kemarin saya punya tamu dari orang-orang yang pakar ekonomi. Apa betul Indonesia nanti ekonominya turun? Ya Gus, kalau ada corona gini-gini. Terus saya beri penjelasan. Mereka mengatakan ekonomi turun itu karena butuh yang tidak pokok. Andai kan orang hanya butuh makanan pokok, yaitu makan dan minum yang pokok, maka kita tidak pernah miskin. Terus tak ceritainin mazhabnya wali-wali dulu. Jadi miskin itu disebabkan karena kebutuhan kita banyak, maka merasa miskin kalau nggak tersampaikan. Makanya istighna itu bukan bisek tapi anisek. Kalau dalam bahasa tasawuf, latela istighna anisek, bukan bisek. Kalau kamu merasa cukup dengan terpenuhinya kebutuhan itu, maka kamu akan nyari-nyari barang itu. Tapi kalau kamu istighna anis, memang kamu dari awal tidak butuh. Saya beri contoh begini. Orang itu datang ke saya, orang-orang ahli ekonomi. Kebutuhan pokok kamu itu misalnya punya celana, bisa nutupi aurat kamu. Dengan kamu dikasih alpat tapi tidak pakai celana, milih mana? Padahal celana itu harganya hanya 50.000, alpat 1 miliar. Wah ya milih celana Gus, kan apa artinya naik alpat kalau nggak punya celana? Sama. Kalau kamu bisa makan 1 piring hanya butuh 10.000. Dengan punya gedung tapi nggak bisa makan. Lo kan nggak mungkin Gus, orang punya gedung nggak kuat beli makan. Kalau Allah menghendaki bisa saja, misalnya stroke. Kamu terlalu didikte oleh ilmu ekonomi. Nah, saya dulu eskal seeskal-eskalnya. Wong Quran tuh hebatnya gitu kok kadang hanya ngendikan kulu wasrobu walatus ribu. Saya dulu ya eskal. Tapi setelah tambah tua, tambah umur, iya ya, makan itu penting. Sehingga nikmat bisa makan tuh di atas nikmat punya alpat. Karena orang nggak punya alpat tuh nggak apa-apa, tapi kalau nggak makan. Orang nggak punya uang 1 miliar nggak apa-apa, tapi kalau nggak bisa makan, nggak bisa minum. Nah, Quran itu harus diartikan seperti itu. Sehingga kualitas kulu wasrobu itu luar biasa, kan ini pokok. Tapi karena kita didikte oleh adat, seakan-akan kulu wasrobu itu biasa. Khalidina Fiyah juga gitu, ini kembali kitab yang dihadiahkan Pak Kures ke saya. Khalidina Fiyah itu sebagian ulama mengatakan, kamu di surga itu abadi. Kenapa Allah memaklumatkan ada kata Khalidina Fiyah? Kata ulama itu, andaikan kamu tahu di surga itu 100.000 tahun, kamu tetap munghasab, ada yang seretan, gak nyaman. Karena berakhir. Artinya apa? Kalimat khalidina fiyah ini kalimat kata kunci. Di surga selamanya lama. Andai kan tidak ada kata selamanya lama. Waduh, berarti bidadari 70 wayu kabeh. Jebule kok ora sido. Jebule kok berat. Jadi gak nyaman kalau tidak ada khalidina fiyah. Lagi-lagi saya tahu maknanya itu ya barokahnya belajar, barokahnya membaca. Nah makanya kalau minta sekali ini karena katanya ini streaming live atau live streaming. Untuk anak-anak yang mau belajar tolonglah baca sebanyak-banyaknya karena kita bisa seperti ini, bisa apa semua itu ya barokahnya baca. Ini saya baca Tabarruk sama Nabi Ibrahim tadi ya satu aja Khalilur Rahman Ibrahim. Ini di kitab saya halaman 170. Al-Risalah Al-Qusairiyah. Saya bawa kitab yang sudah saya pelajari. Saya nanti ninggal untuk kaminan kitab baru supaya tadi karena ini ilmunya ulama-ulama dulu. Dulu ketika belum ada cetakan itu kalau kiai ngasih hadiah itu pasti kitab. Makanya saya sering hadiah kitab sama kiai-kiai karena dulu itu enggak ada mesin cetak sehingga kalau mau mendobelkan itu harus ditulis lagi. Jika takrib yang kecil itu sering wafi ba'din nusakh. Karena ini nulis sin, yang lain nulis sod. Makanya Nyun Sewu termasuk ada kiro asbabnya itu. Lasta alaihim bimusaitir kalau riwayat kita. Tapi orang Arab, al-lughatul fusha itu tidak ada yang bisot. Yang bimana saya torah itu bisin. Makanya banyak juga yang tetap baca lasta alaihim bimusaitir. Yang baca sin ya nulis sot, yang baca sot tetap nulis sin. Karena mau tidak mau. Mau tidak mau. Sehingga saya kalau belajar Rasul Utsmani memang bahasa Arab itu dari awal memang unik. Misalnya ihdinas sirat, zirat, itu memang tak baca di kamus. Aslus sirat itu asirat. Jadi umurnya sin sama sirat itu tua sin. Ya, kok tahu loh tahun kelahirannya. Jadi justru yang sirat itu minas sirat dari sin.
Saya heran. Sampai saya tuh istikharah, masa shot sama sin itu tua. Tapi tak angen-angen ya bener. Karena madatul kalimah itu mesti yang pokok. Shot itu punya watak sifir. Kalau ada sifatun zaidah, mesti posisinya dia juga lebih mudah. Itu ada ilmunya di kitab Rosem Utsmani. Sehingga wallahu yaqbidu wa yabsut. Itu mesti tuasin. Makanya basato yang maknanya jembar itu semua kamu cari di kampus berarti baksin tok. Tapi orang Arab dulu sebagian baca itu kayak agak shot, makanya ditulis shot. Tapi dibaca. Nah bayangkan kalau sampean ngarang kitab, murid sampean tuh ono setengah pinter, setengah goblok, setengah ngelamun. Akhirnya kitab takrib yang kecil saja wafi ba'din nusah. Sekarang nggak bisa wafi ba'din nusah, langsung offset sama semua. Kalau dulu mungkin karena tadi. Makanya Imam Syafi'i punya kitab namanya Al-Imla karena amla alaina Syafi'i. Imam Buaiti ngarangnya amla alaina Syafi'i kaza. Imam Muzani bilang amla alaina Syafi'i kaza. Imam Rabi bilang amla alaina Syafi'i kaza. Imam Asim itu pernah diprotes sama muridnya karena mangkel. Tapi mangkel ilmu ya. Allahul ladzi khalaqakum min du'fin, kadang dibaca min du'fin. Pas ngaji sama Musybah walam yakullahu kuf'an ahad. Pas ngaji sama Imam Hafiz walam yakullahu kufuwan ahad. Lama-lama itu ngajinya enggak pernah bandar. Imam Asim itu ya unik. Dua orang ini ngaji enggak pernah bareng. Pas di pondok cocokan. Walam yakullahu kufuwan ahad. Duh. Kuf'an, orang kufuwan. Cocokan. Lah aku dibacano kufuwan. Aku dibacano kufuwan. Cocokan. Ayo sowan bareng. Sowan akhirnya. Kita geger sama Subah. Katanya jenengan bacanya kuf'an. Iya, tak bacano kuf'an. Kenapa ke saya kufuwan? Ya kamu tak bacano kuf'an. Terus kenapa? Terus akro kaya Syubah ala ma akro'ani Zirun bin Hubes. Wa akro kaya ya Hafiz ala ma akro'ani Abdurrahman bin Habib As-Sulami. Semenjak itu terus kita kalau bilang Asim, kiro atau Asim diriwayati Hafiz. Karena Syubah ini lebih dekat ke korek-korek yang lain, lebih dekat ke Nyuwun Sewu Imam Nafi'. Imam Nafi' adalah imam sing yuhammis, suka Hamzah. Sehingga saya berkali-kali cerita, andai kan tidak ada kiroah kuf'an, kita tidak pernah tahu maknanya kufuan. Karena mirip-mirip nakis wawi, Mas Nazif. Karena ghoza yaghzu ghoswan. Padahal kafa ayak fa'u kuf'an jelas mahmuslam. Jelas itu mahmuslam. Nah uniknya Imam Asim, kalau fi'il itu pakai Hamzah. Allahu yastahzi'u. Tapi nanti kalau masdar huzuan. Jadi Imam Asim sudah unik. Untuk masdarnya ditakhfif hamzah jadi wawu, tapi untuk fi'ilnya tetap Allahu yastahzi'u, bukan yastahzi. Sehingga ada qiraah mutammimah lil asra, misalnya Imam Ja'far Al-Qari, Khalaf Hisam, semuanya gitu. Kalau saya jadi yu'minu itu protes loh. Amanah asluhu a'mana ala wazni af'ala. Di'elal. Imanan asluhu i'manan ala wazni if'alan. Ubdilatil hamzatu saniyah ya an liwkuya ba'dal kasra. Kenapa yu'minu tidak jadi yu'minu? Wong sama-sama sebelumnya ada dhammah. Kalau sebelumnya fathah kan jadi alif amanah. Sebelumnya kasrah jadi ya imanan. Kenapa yu'minu tidak di'elal? Imam Asim ya aneh. Yu'minu enggak di'elal, amanah di'elal, imanan. Amin di'elal, wailaka amin. Dari kata amin. Akhirnya dua murid ini protes. Sesuai Imam Asim jawab, wes tajong kowe ngajimu coba bareng. Kowe ku Syubah tak wacakno guruku sing jenenge Zirin bin Hubes. Kowe Hafiz tak wacakno guruku jenenge Abdurrahman sing As-Sulami. Wes ora usah takok meneh. Nah, semenjak itu terus anggere muni qiraatu Asim ala riwayati Hafiz to bi riwayati. Sama tak ceritani, zaman Nabi Sugeng itu ada riwayat wong Bedui itu muhammis, orang Bani Tamim itu suka Hamzah. Jika kalau manggil Nabi itu ya Nabi Allah. He wong sing nyeritakno tentang hukumnya Allah. Karena Imam Asim baca ya gitu, di fi'ilnya Nabi ibadi anni, Nabi nyeritakno sira. Amma yatasaalun anin nabailahi. Jelas itu mahmuslam. Tapi pas bilang nabiyun itu ditakfif pakai ya. Makanya masyhur di qiraah Asafkah wa Quraisyun lam tuhammis wa Banu Tamimin tuhammis. Orang Quraisy itu enggak suka Hamzah, Banu Tamim suka Hamzah. Sehingga qiraah ada kuf'an, ada kufu'an, ada kufuan. Hus'an, karena ya jelas matinya haza'a yaza'u mesti hus'an. Kalau Mas Nadif senengannya kafara yakfuru takfiron.
Niatnya elek tapi ini sorof betul, bukan niat nyerang siapa-siapa. Ini benar-benar sorof, benar-benar nggak punya kepentingan apa. Sehingga Ja'far al-Ashir atau dibacakan Ja'far al-Qari, bacanya ya minan nabiin, ya ayuhan nabiu. Dan kita nyaman, kita sebagai peneliti tafsir nyaman. Karena terus jelas maknanya, ya ayuhan nabiu, he wong sing tukang nyeritakno ketentuane Allah. Misalnya kena khitab nabi, nyeritakno sira ibadi ing pira-pira kawula ingsun anni anal ghafurur rahim. Atau wa nabbihum lan nyeritakno sira hum ing wong akeh andhaifi Ibrahim tentang tamu-tamu Nabi Ibrahim. Kita tahu kalau nabiyun adalah yaknya bukan asli dari Hamzah adalah karena ada qiraatnya Imam Nafi'. Imam Nafi' seperti itu karena tertular Banu Tamim. Bukan terpapar. Wah, lagi-lagi karena baca. Makanya ad-dunya mal'unatun mal'unun fiha illa zikrawah wa mawalahu wa aliman wa qaumuta'aliman. Karena kalau orang tidak baca itu mesti ribet. Ya, saya bentuk takdim saya ke keluarga Matole, ke keluarga sini. Meskipun ibu saya gerah karena andikan beliau sadar juga pasti nyuruh ke sini karena termasuk spesial memang. Jadi antara bapak itu walau wasiat itu pokoknya sarang, kajen, lasem, kudus. Sudah ulang-ulang. Makanya bapak ini tadi saya cocokkan sama Hati. Bapak saya itu nasibnya agak sial. Punya guru 3 itu keluarganya ibu semua. Di Tuban ngaji ke Zubedi ya keluarganya ibu. Di sini Basal Badullah ya keluarga ibu. Karena ibu saya masih turunan Mutamakin lewat Mbak Asnawi Sepuh. Kudus. Terus di Lasem ngaji di Mbak Mansur. Mbak ya keluarganya ibu. Karena mbah saya kandung itu namanya Fatimah, itu punya abah itu namanya Mbah Kholik. Kholik itu nama besarnya Idris, itu bin Umar. Umar itu ya Lasem. Jadi akhirnya bapak itu enggak pernah berani sama ibu. Karena punya guru 3 itu keluarganya ibu semua. Makanya bapak berdoa, muga-muga nasib pemrakoyo aku. Istri saya itu orang Sidogiri, saya alhamdulillah enggak pernah ngaji di Sidogiri, jadi aman. Nah tukaran itu babak. Jadi bapak itu karena punya guru 3 itu semuanya keluarganya ibu. Jadi pertama ngaji sama Ki Zubedi Hatam. Terus sama Mbak Zubedi diantar ke sini di Badullah. Ki Zubedi juga keluarga sini karena Ki Zubedi itu punya ibu Hafsah. Hafsah bin Maksum bin Soleh bin Mbak Asnawi Sepuh. Saya sama Mas Nadim kira-kira sepuh Mas Nadim. Cuma gara-gara beliau agak gelotok jadi saya tidak sopan ya akhirnya. Tapi ya itu tadi di dunia wali itu banyak yang memang menyembunyikan kesolehannya. Jadi saya itu bingung ini yang wali apa yang asli tidak soleh itu. Jadi di dunia wali itu memang ceritanya aneh-aneh. Ada orang itu tukang kolak homer, tapi jadi wali. Dulu lah, tapi kalau sekarang uangnya nggak cukup. Jadi ada satu kampung yang dapat suplaian homer itu dibeli. Setelah dibeli dilarutkan di sungai. Sehingga lama-lama agennya itu janggal. Loh kampung situ tak kirimi arak terus kok nggak ada yang mabuk. Ternyata supaya kampungnya agak kena mabuk, ditebas dia terus dibuang. Jadi wali. Dohirnya ya penebas arak tadi. Ya apa Mas Nadi begitu saya tidak tahu. Ini kan misteri ya. Jadi memang dunia wali itu aneh. Ada Abu Yazid Al-Bustami pernah tanya sama ya Allah yang nyaingi saya, makom saya itu siapa? Itu yang tidur pinggir kamu. Ya Allah ini kan pegawai ini tidur, kenapa saya yang tahajud terus masa setara dengan ini? Tahajud terus, itu tetap mergo nganggep aku, itu nak kira tahajud tak salah. Iki ngerti, nak aku itu api. Mana ditinggal turu. Jadi kue ibadah terus itu rodok nganggep aku rapati apian. Ya ono ilmu gitu tuh ya aku gumen. Lah saya ini kan khawatir, jangan-jangan Mas Nadi baca itu. Wah kalau baca itu ya repot, maksudnya saya ini kan ilmu lagi-lagi. Ya cocok tidak cocok ini ilmu. Makanya ilmu itu kan ya sudah. Saya itu nggak suka orang munafik, tapi kata Allah wa yu'adzibal munafiqina iku insya'a au jatuh. Ya sudah kita mau tegas gimana, wong potensi Allah bisa mentobat. Saya pernah sowan sama Mbah Mun tanya, "Wer mazhabku?" Yang jelas torot yang kota Mbah jenengan itu terkenal ira tegas. Jare Mbah Mun guyu-guyu. "Wer mazhabku?" Terus saya kebetulan ya rada pinter banget itu. Nggih, madzhab jenengan laisa laka minal amri seun au yatuba alaihim. Iya, ora jelas. Allah dhewe iku ngadepi wong fasik ora jelas. Maksudnya ora jelas iku kadang yo maringi tobat, kadang yo nyiksa. Mulane aku melok ora jelas wong iku ora roh. Dadi ora jelas iku yo madzhabku. Berarti ora jelas niku nggih jelas ya yo kira-kira gitu.
Terus bareng ning era modern roh Mas Nadif yo ora jelas. Iki kaya Mbah Mun. Jadi terus ribet kan nganal ilmu lagi-lagi ilmu. Yang bisa menjelaskan itu ilmu. Yo coba kamu misalnya menfonis kayak tadi yang cerita orang yang diinjek. Kenapa sifat saya tinggal menyiksa? Saya ini ghafur kata Allah. Man dzalladzi yata'alla alayya alla aghfira li fulan. Siapa yang menjamin saya tidak maafkan? Bisa saja saya maafkan. Wa ana aghfir wa ana u'adzib kata Allah. Tapi ini sifat saya kok tinggal satu mesti yu'adzib. Ini gimana ini? Yang hilangkan satu, yang yaghfir. Ya sudah Allah nyifati dirinya. Nah itu termasuk kenangannya Bapak sama Mbah Dola. Bapak itu pernah didhawuhi Mbah Dola ini sak share sekarang. Nur kejo geman nyifati Allah. Ora kaya Allah nyifati piyambak ning Quran. Jadi di antara wasiatnya Mbah Dola ke Bapak, saya masih ingat betul. Kaya geman nyifati Allah kecuali sifat sing dikenalno Allah piyambak teng Quran. Setelah saya ini mengaku madzhab Imam Sa'roni lah, setelah saya alim ternyata betul. Saya nuruti emosi mangkel sama orang fasik. Saya nuruti emosi benci sama orang munafik. Tapi bareng maji Quran wa yu'adzibal munafiqina insya'a aw yatuba. Ya sudah Allah yang Tuhan saja bisa. Soal mangkel ya karena saya basyariyah tapi tetap nganggep potensi diberi tobat. Ini terakhir saya baca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qila inna majusiyan istadofa Ibrahim al-Khalila. Faqala lahu in aslamta adaftuka. Kalau kamu Islam malam ini tak jamu. Karena dulu enggak ada warung, semuanya padang pasir. Sekali enggak bisa makan ya enggak bisa makan. Faqala al-majusiyu idza aslamtu fa ayyu minnatin takunu laka aliyah. Terus famarral majusiyu. Fa awhallahu ta'ala ila Ibrahim alaihissalam ya Ibrahimu ya lam tut'imhu illa bitahyirihi dinah. Lam tut'im orang ngekek imangan sira. Ini atama yutimu apa? Itaman ya. Perkara sorof tok ini dia. Dia itu sorof tapi niatnya elek. Kalau saya ini betul niat begini. Maksudnya ada yang disindir. Kalau saya ya sorof betul. Lam tut'imhu illa bitahyirihi dinah. Wa nahnu mundu sab'ina sanatan nut'imuhu ala kufri. Malah 70 tahun. Dekne umur 70 tahun tak keimangan terus. Lagi sewengi iki ra iso mangan njaluk kowe syaratnya Islam. Padahal tahu tak keimangan 70 tahun tambah syarat Islam. Wa nahnu mundu sab'ina sanatan nut'imuhu ala kufri. Falo aduftahu lailatan madza alaika. Wis keimangan sewengi ndak nganti kowe melarat. Madza alaika masalah opo? Wong sewengi wae wong aku malah 70 tahun. Terus famar Ibrahim alaihissalam khalfal majusi wa adofahu. Faqala lahul majusi ayu shay'in kana sababu fil ladzi badalaka. Fadzakara lahu dzalik. Menyebut saya ini ditegur Allah. Faqala lahul majusi aha kadza yu'amiluni summa qala a'rid aliyal islam fa aslam. Di sini agak saya janggal tuh pakai hamzah kotok. Saya jadi bingung karena a'radu yuridu iradan umaimu. Mungkin naskah yang benar itu arid ya karena dari kata ta'rid ya. Nanti kayak sorop perkara ya. Jadi saya mohon sekali karena apa ya? Saya betul-betul ingat betul ya wasiat-wasiatnya Bapak tentang Badullah. Di antara kalimatnya itu tadi. Nur kejogeman nyifati Allah ora kaya Allah nyifati ning Quran. Jadi akhirnya saya ini kalau mau ngadepi orang fasik kayak nyari Allah gimana dengan orang fasik. Ya ada inna walahil qaumal fasikin ini. Tapi ada tadi wa yu'adzibal munafiqina insya'a au ya. Makanya Senawawi Al-Bantani itu kalau ngarang kitab misalnya wasbir nafsaka ma alladziina tu'na rabbakum bil ghadati wal asyiru duna wajhan terus sampai wala ta'tu enaka anhum terus wala sak terusé itu adalah orang kafir namanya ini. Tapi aslamu wa hasuna islamuhum. Tapi akhirnya mereka Islam wa hasuna islamuhum. Jadi itu termasuk sisi hebatnya Senawawi Banten. Jadi misalnya wala tuti man aghfalna qalbahu an dzikrina wa tabaha wa kana amru furuta. Beliau menerangkan ini Uyainah bin Hisn sama ini. Tapi akhirnya orang itu fa'aslamu wa hasuna islamuhum. Akhirnya kita menjadi tahu ternyata orang yang sedang kafir bisa Islam. Nah, tapi kita sekarang kadang latah. Kalau benci sama orang seakan-akan Allah pasti yu'adzibuhu, tidak mungkin yaghfirullah. Beliau itu yang enggak boleh. Makanya mangdalladzi yata'alla ala fulan alla aghfirul dzunuba qad ghafartu dzunuba wa ahbattu amalak. Saya melebur dosa najiyah, tapi kamu malah amal baik kamu sujud tak habis. Karena kamu mensifati saya dengan sifat yang korup, yaitu Allah bisa yaghfir, tapi kamu hanya sifati hanya yu'ad. Ya, maka kita tetap mensifat Allah yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Saya kira demikian. Kalau niki langsung pamit sama kalian mas saya karena memang
waktu yang ditoleransi fikih hanya pas karena saya nanti langsung ke ibu. Saya ingin niru tadi Uwais Al-Qarni. Sekarang sementara dibaca Al-Qarni, meskipun ada khilaf Al-Qarni dan Al-Qarni, tapi kalau untuk sementara wajib Al-Qarni. Mohon maaf sekali dan kula nyuwun semoga ibu saya diberi yang terbaik. Insyaallah kula mergi wis pundi semanjan badhe pokoke kula berkali-kali salat hajat nyuwun teng Allah. As'aluka ya Allah kulal khairat intak kangge ibu kula mergi kula mun boten saged napa-napa di depan Allah namung nyuwun yang terbaik mugi Allah Subhanahu wa taala. Kula nyuwun hadiah Fatihah Al-Fatihah.